teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast SMA Negeri 5 Kota Kupang. Hari ini saya kedatangan 4 teman-teman saya yang wajahnya begitu cerah hari ini karena sudah membawa prestasi kemarin ini bagi SMA Negeri 5 Kupang. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wela Jihamat, saya dari kelas 12A. Annyeong teman-teman, perkenalkan nama saya Sevin Wateraka dari kelas 11A. Sevinca. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vera Lete dari kelas 11H. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvester Agung Prianto dari kelas 12E. Oke, jadi teman-teman ini merupakan perwakilan SMA Negeri 5 Kupang di kegiatan Bawaslu ya. Yes. Oke, jadi jika teman-teman melihat kalau di depan ini ada yang lain, ada dua hal yang paling lain nih. Ada juara satu lomba Bawaslu Provinsi NTT Cerdas Cermat, lalu ada juara yel-yel terbaik nih. Ini sangat membanggakan ya teman-teman semua. Coba kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi ini siapa saja yang mengikuti lomba Cerdas Cermat? Oke, yang mengikuti lomba cerdas cermat itu saya, Sevin dan Agung. Oke, ini yang leadernya berarti Kawela ya? Yes. Oke, jadi bisa diceritakan sedikit mungkin persiapan untuk lomba Cerdas Cermat ini sampai raih juara satu ini bagaimana Kak? Oke, jadi kalau persiapannya saya, kami itu mendapatkan surat undangannya itu hari Jumat teman-teman. Jadi hari Jumat tuh kami kaget karena nama kami di calling untuk mengikuti lomba cerdas cermat Bawaslu. Nah, yang lebih kaget lagi ternyata besok technical meeting, terus besoknya lomba. Besoknya technical Oh iya, besoknya technical meeting, Seninnya lomba. Dan perlu teman-teman tahu, materinya itu sangat amat tebal. Jadi dari situ kami bagi dulu materinya, bab 1 siapa, bab 2, bab 1 itu Kak Agung, bab 2 itu Kak Sevin, dan bab 3-nya saya. Bab 4-nya itu kita bagi-bagi. Itu yang pertama. Terus kita belajar cukup 2 hari, jadi Sabtu sama hari Minggu. Habis itu lombanya itu langsung hari Senin, terus semifinal dan finalnya itu di hari Selasa. Oh, jadi teman-teman ini kayaknya duta dadakan ya. Dadakan aja bisa juara satu ini. Kalau misalnya persiapannya 1 minggu, kayaknya memang udah sangat pantas juara satu sih teman-teman. Jadi oke, untuk persiapan teman-teman yang begitu sangat dadakan 2 hari bisa di hari Seninnya lomba itu, mungkin teman-teman bisa ceritakan dulu tahap-tahap perlombaannya di hari Senin itu seperti apa dan pengalaman-pengalamannya. Jadi, Kak Agung dulu. Oke, Kak Agung. Oke, jadi dari tahapan-tahapan lombanya itu pertama kan tadi sudah dijelaskan technical meeting itu hari Sabtu dan lombanya hari Senin. Jadi hari Senin kita dari 16 tim itu dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 4 tim. Nah, jadi pada saat babak penyisian itu kita kebetulan masuk di regu yang kelompok kedua. Jadi kita main di match kedua melawan 3 sekolah lainnya dan diambil. Itu bisa diceritakan itu sekolahnya apa-apa saja kalau masih ingat? Seingat saya ya, waktu itu kami terus dari Citra Bangsa, SMA 11 dan SMK 1. SMK 1. Oke. Oh, jadi itu pasti sengit ya, sekolah-sekolahnya Sangat juga sengit. terbaik-terbaik. Jadi mungkin teman-teman bisa ceritakan mungkin itu poin yang terakhir didapatkan itu berapa? Untuk poin kami itu mendapatkan 1050. Wow, 1000. Dan kita kebetulan satu-satunya Sapu tim yang bersih. mensapu bersih atau menjawab benar semua di soal wajib. Wow. Mungkin bisa di-spill dari 3 kakak ini mungkin makannya apa supaya teman-teman bisa meniru mungkin supaya jangan agak sedikit ini ya nurun, ini harus naik-naik terus biar jadi pintar kayak kakak bertiga mungkin. Amin. Oke, kita lanjut saja. Jadi dari tahapan dari Senin penyisihan itu berarti diambil dari per kelompok itu 2-2 tim. Iya, 2 tim. Oh, 2-2 tim. Lalu di hari Selasanya masuk semifinal. Semifinal dan final. Oke. Di hari Selasa ini kan pasti harinya menegangkan ya. Iya. Itu menurut saya pasti kayak semifinal lanjut final. Itu pasti
otaknya mau kemana, mau pikir yang mana, Mau keburu pikir yang- final. Jadi mungkin teman-teman bisa ceritakan sedikit mungkin pada saat ada Salsa itu bagaimana hektiknya sampai teman-teman itu bisa raih juara 1. Oke, jadi untuk yang semifinal itu kita sudah diatur urutannya. Kita dapat di match pertama dengan 4 tim lain, SMK 3, kemudian SMA 3, kemudian MAN, buka belum? Oh, belum belum. MAN. SMK SMK 7, dengan SMA SMK Kristen 1. ya, dan SMK Kristen 1. Di situ kita semifinalnya tentang argumentasi. Jadi kita ada Lotre, bowl gitu, ada. kita pilih lotre, terus di dalam lotrenya ada angka, Iya. kita dapat pertanyaan sesuai angka itu, Iya. dan kita dapat tentang money politik. Ya, Politikum. Kita berargumentasi tentang money politik, dan puji Tuhan kita mendapatkan skor tertinggi kedua, sehingga kita bisa lanjut ke babak final. Jadi yang SMK 7 itu 90, kitanya 85. Jadi kita tertinggi kedua. Oh ya, jadi tetap diambilnya itu dua Dua, tim. iya. Oh ya, tapi menurut saya itu argumentasi itu susah loh. Itu harus berpikir panjang dan juga harus matang gitu persiapannya, dan juga jawaban argumennya, karena pasti kan semuanya dinilai ya Kak ya. Oke Kak, jadi kami juga memang pada waktu itu sangat takut karena SMA 3 itu cukup kuat. Terus argumen-argumen dari teman-teman yang lain, kami merasa bahwa kami itu tidak masuk begitu. Ya. Tapi ada Sevin dan Agung yang bilang tidak apa-apa mau masuk atau tidak, tapi kan saya kepengen masuk Kak. Jadi Ya. pada waktu itu saya tidak mau mendengar hasilnya, jadi saya pergi main daun di luar. Pokoknya saya menutup Beda ya telinga. main daun. Main daun. Itu Jadi kira-kira pas- mau mendaur ulang daun atau bagaimana? Jadi pas dewan jurinya maju ke depan untuk membacakan hasil, saya langsung lari Kak, Nah, ya. turun keluar, pergi ke panggung terbuka dan paling belakang saya di situ. Saya tutup telinga, terus Sevin mengikuti saya juga lari. Bencana. Bencana ya. Karena tujuannya mau manggil Kawela supaya kita denger Tapi sama-sama. ternyata dia juga takut. Oke, jadi memang ya fun fact, saya itu sebagai salah satu supporter kemarin. Jadi Kak Agung itu kayak emang boleh. Jadi kayak betul-betul sendiri karena memang ternyata dua orang ini takut ya. Tapi siapa sangka takut-takut membawa rezeki. Yes, Betul betul kan? sekali ya. Jadi saya rasa juga kemarin sangat sengit ya, dari persaingan match pertama semifinal itu sangat sengit karena memang kita harus mengakui juga sekolah-sekolah lain juga bagus. Sangat bagus. Tapi the faktanya memang kita juara 1 ya. Oke, setelah itu masuk ke babak final. Final ini kira-kira teman-teman bisa menyebutkan sekolah-sekolah mana saja dan juga tahap per tahapnya bagaimana? SMK 7, SMA 5, SMA Citra Bangsa dan MAN Model. Man Model. Itu kira-kiranya tahap per tahapnya itu bagaimana? Itu argumentasi, jadi kami diberikan pertanyaan seperti yang Seperti babak yang tadi, semifinal, dan di situ kami mengumpulkan nilai Kak. Jadi mengumpulkan nilai, bobot nilainya itu 60%. Dari 100% argumentasinya 60% betul. dan rebutannya 40%. Jadi Oke, kalau kemarin saya jadi supporter itu teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya tim SMA Negeri 5 Kupang itu di babak argumen nilainya paling tinggi loh. Iya. 80, yang lain itu di bawah. yes. Dan itu salah satu kebanggaan sendiri ya. Karena teman-teman bisa tahu kalau misalnya argumen itu memang harus main otak. Kalau misalnya pilihan ganda kan tinggal hanya 3 menit. cat Yes, cicuk. 3 menit membahas. Kalau pilihan ganda cat cicuk. Kalau argumen harus panjang gitu. Jadi setelah argumen ada babak rebutan. Rebutan, ya. Ya, kira-kira teman-teman di situ itu ada kisah atau cerita-cerita yang bisa Oh. teman-teman Ada dong Kak. bagi. Jadi di babak yang soal rebutan itu kami mendapatkan kami dari 15 soal. Kebetulan karena gugup semua ya Kak ya. Jadi semua tim itu tidak tahu menjawab. Padahal jawabannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus ini MK, adil. Yang malah jadi pertanyaan-pertanyaan yang mudah ya. Iya, Ya memang tapi karena pasti gugup. kayak lebih pikirnya oh pasti ini materi-materi yang panjang nih pasti yang Iya. keluar gitu. Jadi ada soal antara soal nomor 6 atau nomor 7. Ya. Itu 6 7 saya jawab. Yang pertama Gowaslu, yang kedua itu Saka Adiasta. Nah,
Masuk ke soal ke-8, saking semangatnya saya, belum habis baca soal, saya sudah menekannya, teng. Makanya kami dikurangkan nilai 5, tapi setelah itu Kak Agung Itu soalnya soal apa ya? Kalau boleh tahu. itu soalnya siapa nama anggota Bawaslu. Terus saking saya semangatnya saya tekan. Setelah saya tekan saya bingung sendiri. Mungkin kasih pilih ke Agung gue sana. Dan itu Gue sana ya. Oke. itu anggota yang belum habis, jadi anggota something. Iya. Dan dia menjawab ketuanya. Dan fun fact-nya lagi, setelah soalnya itu selesai dibacakan, jadi anggota something itu sudah selesai dibacakan, ternyata anggota something itu adalah juri di depan kita. Di depan mata. Setelah Di itu, depan. tapi puji Tuhan tidak ada yang menjawab. Oh, iya. Tapi habis itu kami menjawab dan nilai kami dikejar oleh SMK 7. Iya. Teman-teman SMK 7. Kemarin itu sangat sengit teman-teman. Saya sebagai supporter itu pusing. Tapi jadi kemarin pusing karena cuaca Kota Kupang panas sekali ya. Iya, benar-benar. Tapi ya teman-teman hebat. Mau panas pun tetap Bawaslu nomor 1. Lanjutkan Kak. Oke, jadi teman-teman SMK 7 waktu itu 97,5. Iya. 97,5, kami yang 95, Iya. Citra Bangsa 85 dan Iya. yang sebelahnya 75. Kami sangat takut Kak, memang kami bilang kami tidak akan juara lagi. Dan 5 soal terakhir itu Kak Agung yang menjawab. Pertama dari pertama yang menjawab itu regu D, regu C, regu D, regu A ke regu C. Pas ditanya mau jawab atau tidak, Kak Agung bilang, kami bilang pertamanya tidak mau menjawab. Terus kedua Kak Agung bilang, saya yakin saya mau menjawab. Saya bilang silahkan. Pas dia tekan, pas dia menjawab tetap, itu dapat nilai 10 dan kami mendapatkan nilai 105. Betul ya. Tuhan. Kita tepuk tangan dulu. Tapi memang ya kemarin itu ada sesi yang dimana semua tim jawab. Terus sisa tim SMA Negeri 5 Kupang kita tidak jawab memang karena betul ya kita main aman. Iya, betul. Karena kalau tidak jawab nggak dipotong sama sekali kan. Iya. Kalau jawab salah ya dipotong, ya lebih baik Iya. main aman daripada ya mau coba-coba berujung potong nilai kan rugi ya. Terus yang pas terakhir lagi, pas soal terakhir itu Kak, jadi ada soal yang menurut kami susah, mungkin menurut kami susah, tapi kan kami takutnya teman-teman yang Lain Lain iya. bisa jawab. Tapi kalau SMA Citra Bangsa jawab ya pasti kami tetap 105. Iya. Tapi kalau misalkan SMK SMK 7 yang jawab, kan nilai mereka mendekati. Langsung juara Iya. 1. Iya. Tapi ternyata pas saya tanya mereka, tadi kalian mau jawab atau bagaimana? Mereka bilang kami tidak mau jawab juga. Jadi puji Tuhan kan. Memang ini Iya. memang sudah rencana Tuhan ya. Iya, iya. Coba kita tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, kemarin itu bukan hanya lomba soal cerdas cermat. Iya. Ini bisa dibaca. Ada lomba yel-yel variasi Bawaslu nih. Mungkin kita sudah mengundang salah satu perwakilan paling unyu Kiowo SMA Negeri 5 Kupang nih. Halo Kak Vera. Halo teman-teman. Oke, jadi jadi saya salah satu supporter kemarin. Memang ya, kalau menjadi supporter tuh kata orang itu jangan malu, istilahnya kalau mau tampil beda begitu. Ya memang karena istilahnya kami juga tampilnya all out ya. Jadi kalau misalnya SMA Negeri 5 Kupang baru disebutkan sebut satu kata atau apapun itu ya tim Korea udah teriak-teriak udah ya semangat begitu. Tapi mungkin Kak Vera yang mengikuti dari hari pertama ini bisa menceritakan sedikit persiapannya sampai datang mensupport di hari pertama itu seperti apa? Oke teman-teman, jadi Ketong dari OSIS itu mendapatkan info di grup OSIS itu sekitaran hari Minggu malam. Itu diinfo oleh Kak Sevin sendiri. Nah, yang mau itu cuma saya sendiri. Jadi akhirnya saya bilang di Kak Sevin, kalau misalnya besok tidak ada perkembangan, tidak ada yang mau pergi, ya sudah, saya juga tidak mau pergi. Teman-teman betul ya, karena saya itu jadi supporter ini sudah 2 kali berturut-turut. Sebelumnya di Bank Indonesia juga saya juara 1 juga. Jadi kalau maunya tambah ini tuh rasanya kayak mau ninggalin pelajaran tapi teman-teman sendiri yang itu, tapi kemarin juga kasih tinggal pelajaran. Jadi ada kebimbangan sendiri begitu. Jadi coba Kak Vera itu bagaimana kayak Kak Vera bisa hasrat mau ikut nih?
Itu pertamanya awal karena Be merasa dalam Be pun diri, dan Be merasa kalau misalnya dia hari Senin itu Be sudah selesai menyelesaikan tugas semua. Jadi bilang, oh ya sudah, karena Be suka selesaikan tugas, ya sudah biar Beta ikut saja. Jadi akhirnya, tapi itu masih bimbang karena sudah mungkin Be sendiri. Ya. Itu kalau misalnya Kak Vera sendiri ya udah timbul saya sendiri, loncat-loncat sendiri. Dapat makan pun berarti dapat makan berapa? 6. Oke. 6 box sendiri tuh 12 kakak. Kan awal paginya, Oh iya. paginya kan snack, oh iya. siangnya kan makan. Oh iya. 100 kilo ya. Oke, lanjutkan Kak. Oke, terus yang bikin setelah itu dia hari Seninnya itu pas datang ke sekolah, Kak Sevin bilang sudah ikut saja, nanti Pak Paul pilih tambah. Nah, pas Ikut saja. Ikuti aku. Nah, pas apel itu saya dan teman saya dijaga di barisan parkiran. Terus ada Pak Paul. Pak Paul datang, terus Pak Paul tanya, jadi ikut kah tidak? Jadi ikut kah tidak? Jadi saya bilang, kalau misalnya ada yang mau pergi ya sudah saya ikut. Tapi kalau tidak ada, saya tidak mau pergi. Padahal enak loh. Enak loh, Ya, dapat itu kan makan belum loh. tahu, Oh belum iya. tahu. Jadi ya masih bimbang juga. Akhirnya sudah selesai, di anggotanya sudah lengkap semuanya. Sampai ke sana Pak Paul telepon bilang disuruh buat yel-yel. Nah, dibuat yel-yel ini Habis. itu pas tidak ada kakak Eco. Iya, jadi kejadiannya kurang wow. Ya, betul. Jadi karena bilangnya dia punya yel-yel harus 5 detik Ya, 10 detik. Akhirnya ketemu dengan inisiatif tambah dengan Pak Paul bilang harus tambah dengan visi sekolah ya. Iya. Jadi Oke, kita tes dulu nih biar tambah semangat nih. itu Visi SMA Negeri 5 Kupang. Terwujudnya tamatan yang bermutu, bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Ini memang harus dipresentasikan juga ya Iya. depan Bawaslu. Kalau Bawaslu tuh harus tahu kalau misalnya kita tuh anak SMA 5 itu seperti ini. Betul kan Kak Vera? betul. Oke, jadi pada saat hari pertama itu pasti kata MC-nya, kan saya datang hari kedua. Kata MC-nya saja, ini SMA Negeri 5 Kupang itu supporter paling heboh dari hari pertama. Tambah lagi hari kedua dengan roar-nya itu sudah pasti satu taman budaya itu pasti terguncang sih. Tapi kalau misalnya ada yang kurang terima dengan kemenangan yel-yel kami, saya rasa itu teman-teman harus bisa lebih Nonton melihat ya, lagi nonton karena di Bawaslu. jujur memang karena kami di sana itu sangat orang bilang heboh karena kan mensupport SMA Negeri 5 Kupang ya kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tentang SMA 5 atau tentang Bawaslu atau yang kalau mau support sekolah, pasti kita yang harusnya lebih dimana lebih semangat, lebih menunjukkan kalau misalnya oh this is SMA Negeri 5 Kupang kan. Jadi kemarin itu sambung ke hari Selasa itu memang sangat sengit ya. Memang karena ya ini ketiga teman kita juga memang sudah pintar mau lawan dengan sekolah-sekolah yang saya rasa itu sangat berat loh. Dan memang kami juga tidak akan memiliki ekspektasi kalau kami juara 1. Kami bertiga selalu membahas, ya Tuhan, kalau bukan juara 1 tidak apa-apa, juara 4 saja pun tidak apa-apa begitu, tidak harus juara 1. Ya ini sama juga dengan Yel-Yel datang hanya cuman Timore jadi supporter terbaik kan. Jadi kita tidak tahu jalan Tuhan itu seperti apa kan. Kita hanya mengikuti alurnya Tuhan, betul kan. Jadi oke, di akhir podcast ini mungkin dari kakak berempat ini ada yang mau menyampaikan pesan, kesan atau untuk teman-teman lainnya biar mencontohi kakak berempat ini. Oke, jadi dari saya, teman-teman kalau punya
kalau sudah memiliki bakat, terserah bakat apapun itu, tidak semua kita bisa iya teman yang itu hanya bisa ini, teman yang itu hanya bisa ini. Itu adalah bakat kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki bakat tersebut, teman-teman jangan pendam, tapi teman-teman harus berlatih karena memang rezeki juga datang dari bakat kita sendiri. Betul. Dari apa yang kita sudah usahakan seperti kakak bertiga ini, oke, kira-kira itu belajarnya itu tidurnya itu berapa jam ya? Oke, saya kalau dari saya ini jujur, saya hari Sabtu itu tidak belajar Kak. Saya hari Sabtu tidak belajar. Hari Minggu pas jam 8 malam itu saya mulai belajar sampai jam 9 saya tidur. Terus memang hari Jumat pas pulang sekolah itu saya mencari tahu tentang Bawaslu Kak. Tapi saya baca, ada ibu guru di sekolah namanya Ibu Eli suruh saya baca 6 kali semuanya. Tapi saya memang membaca yang hanya judul-judulnya saja, membaca cepat. Itu memang sangat luar biasa, Tuhan Yesus sangat bekerja. Sangat luar biasa. Kalau Kak Agung sendiri? Kalau tidur sih normal, masih jam 9 bangun pagi. Iya. Kalau ini? Mungkin belajarnya mungkin hanya baca-baca dan saya kebetulan waktu SD pernah menerapkan belajar jam 4 pagi. Nah, cuman karena sudah sampai sekarang tidak pernah lagi, terus kemarin mencoba cuman hanya dapat 2 halaman. Kalau saya sendiri pernah mencoba menerapkan ya belajar pagi tapi tidur, jadi bangun buka buku terus tidur. Jadi pernah ada videonya ya teman-teman, saya betul-betul yang ala-ala kayak oke, bangun jam 3 pagi terus kayak di story IG, terus kayak baca buku, terus betul-betul yang ketiduran. Jadi HP-nya itu di samping saya, kertasnya di atas muka saya. Itu kayak bagaimana ya, memang sudah tidak cocok namanya kalau belajar pagi kalau saya. Tapi memang kalau di internet itu katanya belajar pagi itu worth it. Kalau Kak Sevin? Kalau aku sih sangat-sangat normal ya tidurnya, karena aku termasuk orang yang tidurnya sangat-sangat cepat. Jam 7, setengah 8 udah betul. Tidur. Jadi kalau mau chat Sevin itu lebih di atas jam 7 ya, lebih di bawah jam 7 maksudnya. Kalau yang jam 7 itu ya udah, nanti yang kalau telepon yang angkat adiknya. Jadi jangan pernah telepon Sevin di atas jam 7. Terus belajarnya tuh hari Jumat setelah terima modul, aku cuma lihat bagian aku ini. Terus sampai rumah masih sempet nonton drakor. Bencana yo. Terus hari Sabtunya masih pergi technical meeting. Pulang dari technical meeting baru ternyata materinya tuh sekompleks ini, baru tergerak untuk mulai baca. Terus ada dikasih rekomendasi buku dari petugas Bawaslu-nya sendiri, aku banyak baca dari situ, banyak baca dari modul. Hari Minggu udah pulang gereja, baca sekilas lagi udah selesai. Hari Seninnya waktu lomba, sampai di tempat lomba udah mulai, nggak lagi belajar dari modul, tinggal dengar jawaban dari teman-teman yang match sebelumnya untuk kita pelajari. Tipe soalnya kayak gini, tipe soalnya kayak gini. Yang harus kita siapkan tuh ini, seperti itu. Kalau supporter ini pasti persiapan dari malam tuh jahe dan segala macam tuh pasti ya Kak Vera ya. Apalagi persiapan dari bentuk bensin, motor dan segala macam pasti dipersiapkan. Oke. Dari pernyataan dari kakak berempat ini, pastikan ada pesan yang saya tangkap ya. Kalau misalnya teman-teman itu jika percaya teman-teman bisa, itu pasti akan bisa. Kalau teman-teman tidak percaya teman-teman bisa, itu pasti juga akan terhambat. Jadi tergantung bagaimana kita percaya ya. Termasuk juga dengan yel-yel, kalau kita percaya kita juara ya. Tapi memang yel-yel sangat-sangat luar biasa. Ya. Kami benar sedikit pun langsung ngerawr. Wow. Oke, jadi mungkin kita bisa menunjukkan yel-yel yang sudah kita Semangat. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Oke, betul-betul bisa tunjukkan yel kita semangat kakak. Oke ya, coba biar semangat nih. Tepuk semangat. Semangat kakak. Wow. Oke, jadi roundnya ini sangat wow, juara 1 ya. Oke. Jadi dari teman-teman semua yang di rumah dan juga yang menyaksikan bisa melihat sendiri prestasi yang sudah dibawa oleh kakak berempat ini. Kita tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak sudah membawa nama SMA Negeri 5 Kupang yang sangat baik ini dan memperkenalkan yang begitu baik juga ke orang-orang di luar sana. Semoga Tuhan memberkati
kakak berempat ini, apalagi dengan Kak Wela dan Kak Agung yang istilahnya Lomba lomba terakhir ya, karena sudah kelas 12. Dedikasinya kakak berdua itu begitu banyak untuk SMA Negeri 5 Kupang. Tetap semangat Ya, terima kasih. dan juga Terima semoga kasih. semua ini menjadi bekal kakak berdua di kuliah nanti. Amin. Amin. Oke. Akhir kata saya Hezronat bersama juga dengan Wela, Sepin. Vera. Dan Agung. pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.